Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasula ba'da, amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tidak ada kalah pentingnya jemaah sekalian, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga pada malam yang sangat mulia ini kami senantiasa dikumpulkan di rumah Allah yang sangat mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah di jalannya sampai yaumul jaza, hari pembalasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang sangat mulia ini kami akan membawakan ceramah yang berjudul Nilai Waktu dalam Kehidupan Seorang Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Modal kita di dunia ini adalah waktu yang merupakan materi kehidupan. Bahkan jemaah sekalian, waktu kita hidup di dunia ini lebih berharga daripada harta. Sebagaimana kiranya jika ada orang yang mengalami sakaratul maut, lalu ia menggadaikan seluruh hartanya untuk mendapatkan pertambahan waktu tersebut, walaupun sehat saja. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah dia masih bisa mendapatkan pertambahan waktu tersebut? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan pentingnya waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Asr yang berbunyi, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Yang artinya, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang beriman yang mengajarkan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah atas nama masa di mana kaum muslimin mendapatkan keuntungan dan amal soleh, dan yang berpaling dari kebenaran akan mendapatkan kesengsaraan. Selain itu, karena di dalamnya terdapat berbagai pelajaran dan keajaiban bagi orang yang memperhatikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yazakkar aw arada syukur." Allah Subhanahu wa taala, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang mau bersyukur atau orang yang mau mengambil pelajaran. Quran surah Al-Furqan ayat 62. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farah." Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, kita tidak jauh beda juga dengan hewan dan juga orang kafir yang kehidupannya di dunia hanyalah untuk makan, minum, bersenang-senang, membangun rumah mewah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan segala sesuatu yang agung, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
senantiasa agar mereka beribadah kepada Aku. Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin jamaah tahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah penegasan bahwa kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sudah sepantasnya bagi kita seorang hamba untuk senantiasa memperhatikan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sempitmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, pergunakanlah waktu kita dengan baik. Jangan sampai apabila datang sakaratul maut kepada kita, barulah kita senantiasa mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu kita dengan baik di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, pergunakanlah waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkannya dan juga mentadaburinya. Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang senantiasa membacanya. Sebagaimana hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran sebagaimana dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami tutup, kami menjelaskan tentang masalah imam. Kita imam itu tidak dilihat dari tuanya, tidak dilihat dari mudanya, akan tetapi imam itu yang dilihat dari pertama, yang seharusnya menjadi imam itu yang pertama yang banyak hafalannya. Yang kedua, tajwidnya. Tajwidnya itu harus kita perbaiki dengan benar, apatah lagi kita harus seorang imam. Bukan kita berusia 18 tahun barulah kita mau jadi imam. Tidak ada itu sejarah begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia imam berumur 10 tahun, apatah lagi kita mau imam di sini harus 18 tahun. Nauzubillah min dzalik. Apakah kita begini? Kita harus di masjid ini adalah masjid yang harus mengenal sunnah. Tidak apatah lagi kita yang tua-tua di belakang ini, apatah lagi muda-muda yang harus jadi imam. Tidak harus usia 18 tahun kita menjadi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menjadi imam itu umur 10 tahun. Apa kita di masjid ini? Ada yang bilang 18 tahun. Nauzubillah min dzalik. Kita harus mengikuti Rasulullah. Kita cinta Rasulullah. Kenapa kita bikin peraturan begini di masjid ini? Seharusnya jika kita mengikuti Rasulullah, kita harus membaca sirah-sirah nabawi, sirah sahabat yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan saya mendengar imam-imam di masjid ini yang harus diperbaiki adalah makhrajal hurufnya, tajwidnya, pembacanya, bukan yang dilihat dari tuanya, bukan dilihat dari kayanya, gantengnya, tidak ada itu. Yang harus dilihat yang pertama adalah bacaannya, yaitu hafalan Quran yang paling banyak. Yang kedua tajwidnya,
membaca Al-Qurannya makhrajal hurufnya. Itulah yang paling pertama. Bukan yang imam di depan, yang tua di belakang. Tidak ada itu jemaah sekalian. Kaum muslimin jangan tahu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.